Nomor yang berikutnya kali ya. Biar dia kayak berapa itu dulu. Bos kok bisa masuk, bos nonton. Makanya lo bisa ke dalam. Hah? Oh iya. Nah, terus? Mau kemana ya? Oh, bos kasih tahu. Ini ada. Di mana sih dia? Oh iya. Di mana sih dia? Iya. Iya. Tapi dia berobat kemana-mana kan nggak sibuk, nggak mau keluar. Itu kan suaminya lihat sendiri, denger kan, bahwa yang ngerjain mantannya. Karena mantannya masih cinta kan. Jadi dibikin nggak punya anak, jadi spermanya kumpul. Kasian kan, 10 tahun. Tapi kan nanti kalau dia udah mun keluar normal. Ular. Tapi kan dia udah mau keluar tadi pertama kan, terus nego-nego kan. Pak boleh minta pisau nggak Pak? Dia udah mau berobat dari dulu tapi dihalangin. Dia udah datang terus gue bikin apa tadi? Tutup dulu kali itu yang enak. Nggak mau masuk. Panas. Nanti yang berobat banyak kan kayak gitu. Apa? Yuk masukin yang berikutnya. Yuk terkabul ya. Sukses ya. Ya. Sadar, masih sadar. Sehat, Pak. Iya Pak. Iya. Ini lebih parah dari yang kemarin. Udah selesai ya keluarnya. Iya bos. Nama. Namanya siapa bos? Oke, tinggal di mana? Bima NTB. Sehari-harinya apa bos? PNS. Nah, bos udah meraktekin ilmu RDI apa hajatnya terkabul? Ada gak penontonnya si J tadi J? Hah? Apa? Hah? Komennya apa? Rata. Serius? Iya. Komennya apa kira-kira? Emang kamu nggak lihat? Kamu lihat tapi aku ngerasa. Emang entengan sih kayak ngepung tapi kayak masih. Pak Haji bilang bukan satu. Dua nggak bisa, orangnya gede. Termasuk lagi. Bos meraktekin ilmu RDI apa yang pernah bos praktekin? Ada gak? Bisa di sekolah YouTube ya? Saya sudah Apanya? Di YouTube. Yang live. Enggak tahu live streaming. mandi itu sudah mau 2 bulan saya praktekin. Ceritanya sama. Tapi karena Tapi ada tambahan lagi. Kita sama yang dari dulu. ya, Tapi ada tambahan lagi. kemudian sholat yang 18 ya. Pernah bolong juga sih 2 atau 3 kali. Terus kadang ada tambahan yang misalnya saya merasa jengkel atau apa, tambah 10 itu pernah sampai 68, 78. Ya, 68 kali sholat tobat. Kali sholat tobat itu sehari saya lakukan. Terus kalau kabul yang kecil-kecil, misalnya karena apa, cukup dengan celana dalam terbalik, baju dalam terbalik itu sering sekali itu. Ya, misalnya kalau dengan berkendara begitu, saya ndak bawa SIM, lolos aja pas orang razia misalnya. Wow, luar biasa. Kalau itu sering sekali. Ngawang-ngawang. Sering ya? Gimana sih kayak ngawang gitu. Terus saya pernah kabul Kayak
ada kita digerakin pinjam gitu sama Tapi Mas Adit nggak? udah ada. Aku suka ntar doang ngobrol sama dia. Aku tahu cuma gini-gini doang. terus Iya, kamu lagi izin ngobrol. uang yang kemarin Cuma 3 menit. pakai 10 juta itu Udah. sudah Jangan tanya yang ini. kembalikan. Oh iya. Bisa saya selesaikan sendiri gitu loh. Kalau yang begitu-begitu sering aja dapat dari mengamalkan informasi yang rutin saya hanya apa itu misalnya kayak saya bilang tadi ada bolong 1-2 kali gitu misalnya mandi baca Qurannya semampu saya bisa sampai 5-6 juz kalau Tapi nggak jadi anda ngantuk ya. Dari dia ada. Tapi tak ada. Saya mulai habis sholat tahajud itu. Kecuali Tapi kalau kadang ngantuk pagi dia benar. istirahat tapi nggak tidur gitu. Duduk mungkin ngantuk di tempat duduk gitu. Nggak ngantuk baring gitu. Ya, karena Haji bilang dalam video itu pasain jangan tidur sampai matahari terbit. Habis itu saya akalin segera siap-siap untuk pergi ke masjid sholat subuh itu baru misalnya kalau sudah ini baca Quran untuk pulang jalan sampai di rumah sudah jam 6 misalnya gitu jadi total nggak tidur gitu. Oh iya. Ya walaupun nanti di kantor tutup pintu tidur sendiri apa di kursi ngantuk sendiri gitu. Oh iya. Ya itu saya sih Bapak namanya Saripudin. Sarifuddin bin Haji Mahmud. Oh iya. Ya Dari NTB ya. dari Bima sih malah. Bima. Ya NTB itu aja izin 2 pulau besar, Pulau Lombok sama Pulau Sumbawa. Saya di Pulau Sumbawanya. Terus paling ujung lagi berbatasan dengan NTT. Oh iya. Iya, Ini kalau boleh tahu nih, siap. Bapak sekarang maksain datang ke RDAY sedekah 10 juta, hajatnya apa? Hajatnya ada sih Haji, apa karena belakangan ini apa itu saya rasa rezeki itu kurang bagus gitu. Kemudian masalah-masalah di kantor tempat saya tugas itu aja yang terus ya kalau utang sih kita relatif tapi saya kemarin ada pinjam di luar gaji itu sekitar 300 juta gitu untuk anak saya. Istri nonton. Wow, mendebarkan. Barusan ada orang yang santet sebelum si bos. Iya. Barusan tuh. Iya yang tadi Keluar. iya keluar muntah di luar. Iya keluar muntah. Iya. Saya lihat tadi muntah dia. Oh bos nonton. Enggak, saya tadi pas beliau keluar langsung oi muntah di situ. Iya. Sampai Itu keluar. minta tisu segala kan. Iya. Keluar muntahnya memang. Iya. Itu dia disantet udah 10 tahun Ya Allah. sama mantannya. Astagfirullah. Dibikin dia nggak punya keturunan, usahanya habis, malah-malah, Iya. ekonominya. Iya. Jadi dia cemburu nikah sama suaminya. Suaminya ini. Siap. Dia udah berobat kemana-mana 10 tahun udah habis banyak nggak sembuh-sembuh. Siap. Tapi datang ke sini kita berdamai. Iya. Mau ya kan? Iya. Belilah. Iya. Santai. Berdamai. Santai aja. Tapi sisa juga keluarin ya kita mesti dekat di situ kan kalau yang biasa saya jarak jauh bisa nih, tadi nggak bisa, nggak taunya dukunya Kalimantan. Saya dianggap kecil, Pak Haji begini katanya. Oh ya saya kalah karena saya dari Jawa. Begini, kalau saya dari Kalimantan Pak Haji. Tapi tadi saya bilang keluar. Pelan-pelan, udah mau selonjor, bangun lagi, selonjor, bangun lagi. Itu mau. Saya lihat. Udah banget sih bos. Makanya gue bilang,
muat apa enggak pintunya nih? Dia bilang, bukan, dua-duanya pintunya. Dua-duanya pintunya. Makin banyak tinggal di sini, Pak Haji. Hah? Makin banyak. Nah, istrinya dia nonton, katanya Pak Haji seru apa? Menyebarkan. Mantu gue juga nonton, mantu gue nonton yang dokter. Iya. Pak, aku nonton Pak katanya. Waduh. Jadi RDA bisa ngobatin orang kelilit utang, bisa bikin orang kaya raya Taji Belitin yang repot ngeluarin santet. Aduh, Lukman disakonin apa Mas? Makin banyak nih nanti tamu-tamu yang kena santet. Iya, masalah orang nggak kaya juga kan salah satunya santet Pak Haji yang gitu. Apa? Ya salah satu hambatan orang nggak kaya kan santet juga kan. Oh iya, bikin dia nggak kaya. Itu kan tadi kan ekonominya habis ya. Kalau nggak dikeluarkan ya dia nggak bisa. Orang beripat tujuannya ingin dapat kaya raya, tapi sampai RDA ternyata penyakit santet terbuka. Salah satu hambatannya kan itu juga penghambat. Jadi dia nggak bisa kaya raya karena habis. habis kena santet. Bayangin bos, ekonominya dia obrak-abrik sama si itunya, si dukunnya. Dukunnya ngaku semua lah gitu. Bayar 20 juta. 20 juta. Saya bilang lu nyantet pakai apa? Nggak mungkin, enggak dong. Untung dia ngaku, yang penting dia tahu oh rambut. Makanya tadi gue pegang rambutnya gimana nih? Gimana supaya dapat rambutnya? Oh, tuh. Mana? Terus izin Mas, saya juga sedekah yang sedekah subuh rutin lakukan. Udah dikerjain? Kerjain sudah dari awal Ramadan. Oke. Sama yang Jumat tuh barokah itu tetap. Potong sapi 1 Enggak. juta. Anda potong sapi, kasih uang 1 juta Oh iya. ke panti asuhan. Oh panti asuhan. Iya. Oh iya. Tiap subuh saya bawa 100 ke panti asuhan atau dari sore titip ke mamanya bisa gitu. Ini nanti subuh disampaikan ke anak yatim. Oke. Begitu mungkin salah atau bagaimana? Enggak, oke. Ya. Nanti kalau bisa ke sini ke anak Ya. yatim kurung. Nanti kalau sudah ini ketemu haji kan pasti ke sini semua. Saya tinggal lagi sama admin subuh 100. Jadi kalau jam 00 kegiatan lo apa kalau gue boleh tahu? Kegiatan saya jam 00 pasti mandi. Terus? Terus Enggak senyum dulu? senyum. Senyum? Izin saya pasti alarm 11:30. Heeh. Ya. 11:30 bangun, kemudian sebelum habis sholat Isya, misalnya belum selesai yang 18, sholat yang 18 taubat, habis sholat taubat 18, saya minta maaf itu sebelum tidur, ya. Kemudian bangun tidur, kayak Haji bilang di YouTube, jangan dulu injak lantai sebelum terima kasih ke Allah. Ya, sesuai di video Haji itu saya Terus? katakan rutin itu. Terus apa lagi? Tetap saya Ritualnya apa lagi urutannya? ritualnya baru habis itu injak tanah, ambil itu tasbih, senyum. Ya lebih kurang lah mungkin 8 detik 20 Nanti detik. masuk lagi habis maghrib aja Pak Nur. Ya. Yang tadi disantet. Lebih kurang mungkin 20 detik gitu sih. Ya. Setelah itu tadi kasih tahu sama dia Mas. Nanti habis itu. Ini tasnya kalau dicari ya punya ceweknya nih. Punya perempuan. Terus habis senyum. Setelah senyum nunggu jam 00 gitu. Siapkan pandan, siapkan ini, mandi, terus di air minum saya iris pandan 2-3 lembar masukin, terus dimasak, nyonya pasti potong pandan beberapa lembar, masukkan di nasi untuk pas masak gitu. Itu. Baru jam 00 Udah normal.
Udah ngobrol. Ngobrol sama suaminya. Udah ngobrol sama ini. Ya nanti habis maghrib kan. Habis maghrib aja ya. Ya. Baru jam 00 mandi. Habis mandi sholat tahajud. Habis mandi Ya, sholat. suruh ke kantin dulu aja, Je. Makan dulu semua, nanti kita yang bayar, Je. Suruh duduk di kantin, Je. Bikin teh, minum, Je. Pesenin makanan dulu, Je. Kasih Pocari Sweat apa gitu loh. Kita yang bayar, pesenin di kantin Pak Nur. Pesenin di kantin Pak Nur, nanti kita yang bayar. Jadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, terus apa lagi? Sholat tahajud. Terus apa lagi? Sholat hajat. Nah, jadi gini bos. Siap. Gua mau lo seperti sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin. Dia kaya raya tajir melintir. Siap. Apa yang dilakukan dia? Dia maksa setiap hari baca Quran 30 juz. 30 juz. Nah, coba lo cerita dulu. Abdurrahman bin Affan, dasarnya gimana? Ya, jika Siap. yang menjadi penyemangat kita, ada contohnya yang disampaikan Pak Haji itu Abdurrahman bin Auf. Iya. Itu sahabat bersama Nabi yang penyandang dana, kaya raya tajir melintir sebagai seorang saudagar. Siap. Dikenal dengan orang yang bertangan emas. Apapun yang dia pegang jadi. Ya. Apa yang beliau lakukan, ibadah ekstrimnya yang luar Kan mic-nya biasa. ada di baju. Mic-nya Ibadah ada di yang bajunya dia. luar cewek. biasa dia lakukan adalah baca Qur'annya 30 juz setiap malam. Siangnya jadi saudagar, pedagang yang sukses, pedagang yang ulung. Bahkan kurma yang busuk yang tidak laku Dukunnya tahu ya dia berobat ke sini. diborong oleh dia, Iya. dibeli dalam rangka menolong. Ya kan dia kemarin tuh langsung Karena nunjuk-nunjuk fadilah ngapain yang lo bantu luar dia? biasa Allah berikan kepada Berarti kan beliau, dukunnya mantap. itu malah laku lagi, ada yang nyari untuk obat, dibayar 10 kali lipat dari harga yang normal. Kenapa? Karena kalau nunggu busuk, nunggunya lama ternyata. Padahal obatnya butuhnya sekarang. Nah, itulah keajaiban yang diberikan oleh Allah. Bos Lukman, supir gua kemana? Itu suster gua kemana? Suster gua kemana? Suster gua. Dengan apa hubungannya baca Quran dengan hajat Bapak terkabul? Ada hubungannya. Siap. Jadi tadi rangkaiannya kan sholat bangun malam, sholat mandi, sholat baca Quran. Itu dasarnya kan di Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Hubungannya di situ, Pak. Jadi sholat baca Quran, tekankan baca Quran. Kenapa Allah memberikan catatan di situ? Kenapa harus dilakukan itu? Di ayat yang ke-6 Allah sampaikan bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Siap. Jadi jiwa kita jadi mantap, jiwa kita jadi tangguh. Dan ini yang manjurnya, yang hubungannya dengan hajat Bapak. Bacaan, ucapan di waktu Pesenin itu sotomi menjadi sama sangat kopi, sama kerupuk, mantap. sama gorengan kalau ada. Ucapan mantap berarti apa? Apa yang Bapak hajatkan, apa yang Bapak ucapkan. Tapi yang nggak suka sotomi boleh apa pesen yang Indomie Bapak apa aja. inginkan itu Yang Indomie pesen dikabul Indomie, oleh yang Allah. sotomi. Itu hubungannya. Siap. Jadi hubungannya Mie-nya yang matang ya. apa hubungannya Pak Jangan Haji mentah. nyuruh baca Quran dengan hajat?
itu hubungannya Al-Muzammil ayat 1 sampai 6 ada hubungannya dengan hajat Bapak. Apa tadi? Bahwa bangun malam pengaruhnya sangat kuat pada jiwa. Siap. Jiwa Bapak. Ya. Dan ucapan Bapak di malam hari itu dengan baca Quran itu menjadi mantap. Siap. Apa yang Bapak hajatkan jadi terkabul. Begitu Pak hubungannya. Kedua, saya mau di samping Bapak kayak sahabat Nabi, Bapak juga kayak penulis buku Magnet Rezeki. Namanya siapa? Pak Nasrullah. Apa yang dipraktekin nama Pak Nasrullah, ilmunya Allah? Terangin, baik sholat tobat. Iya. Pak Nasrullah punya hajat kayak Bapak, lunas utang, punya pendapatan 21 miliar. Yang dilakukannya adalah sholat tobat 57 kali sehari. Pak Haji ngajarin kita sholat tobatnya 68. 18 wajib semua itu dari sifat 18 yang di formula Pak Haji, maghrib sampai dengan isya. Selesai. Yang 5 Bapak ambil 5 sifat yang ada di dalam diri Bapak yang dominan. Apa contohnya? Misalnya mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih, misal. Maka 5 ini masing-masing tebusannya adalah 10, 10, 10, 10, 10. Jumlahnya 68. Pertanyaan Bapak pasti, apa hubungannya sholat tobat dengan hajat terkabul? Betul? Enggak perlu tanya. Enggak perlu tanya itu. Ada hubungannya. Pasti ada hubungannya. Biar tambah kuat hubungannya, karena sholat tobat itu artinya membersihkan diri dari sifat yang jelek. Tadi 5 itu paling enggak. Sifat yang busuk tadi itu. Kenapa ini harus kita bersihkan? Karena Allah mensyaratkan agar hajat Bapak terkabul, kaya raya tajir melintir, kata Allah di surat Nuh Pak, nanti dibuka surat Nuh 10, 11, 12. Mohon ampunlah, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, karena Allah Maha Pengampun, pasti diampuni. Kalau sudah diampuni, akan dikasih apa oleh Allah? Dikasih rezeki. Ayat yang ke-12. Wa yumditkum bi amwalin. Pasti, niscaya Allah akan lipat gandakan. Allah akan lipat gandakan. Allah akan lipat gandakan apa? Amwal, harta. Harta yang dilipat gandakan. Syaratnya apa? Mohon ampun. Nah, mohon ampun, Pak Haji ngajarnya tidak sekedar mohon ampun ya Allah, ampun ya Allah, enggak. Harus dengan sholat tobat 68. Pasti kalau Pak Nasrullah dengan 57 sudah kabul, terkabul 21 miliar. Kalau Pak Sarifuddin jalani dengan keyakinan penuh, sholat tahajud baca Quran, sholat tobatnya 68 kali sehari semalam, pasti Allah akan ijabah. Berapa miliar cairnya Pak Haji? 10 miliar. 10 miliar. Tunai. Nah Bapak dari yang 2, ada gak kira-kira yang susah kalau dipraktekin, baca Quran 12 juz atau yang sholat tobat yang 68, yang mana yang sulit? Ada gak yang sulit? Izin aja kalau baca Quran itu aja yang belum bisa saya penuhi sampai 12 juz.
Itu seperti saya bilang tadi, mampunya paling ada 6 juz semalam itu. Ya. Kalau sholat itu pasti. Jangankan 68, mungkin lebih dari itu saya bisa. Karena sudah pernah saya lakukan 68 itu ndak lama, ndak apa. Sehari itu cicil-cicil, tiap habis sholat fardu saya sholat pasti ketemu 68-nya. Yang 18 itu kan cukup harus setelah antara maghrib sama isya yang 18-nya aja. Oh iya. Kemarin saya yang 18 pernah sebelum anu juga apa di siang juga. Setelah duha saya yang 18. Berarti ini saya ubah antara maghrib sama isya wajib yang 18 begitu. Baru yang 10-10 itu bebas gitu aja. Iya. Oh iya. Berarti bisa ya? Pasti bisa kalau ya. Baca Quran 12 juz juga bisa ya? Baca Quran saya usahakan tetap saya baca Quran aja tiap malam, tapi belum pernah saya bisa sampai 12 juz begitu. Pernah baca berapa juz dari jam 00 sampai subuh? Paling banyaknya 6 aja. Oh ya nggak apa-apa, bertahap. Ya, bertahap ya. Paling banyaknya 6, itu sudah betul-betul ndak ada ngantuk itu. Ya, kalau ngantuk ada ngantuk-ngantuk, ada 4, ada paling sedikit 4 aja. Berarti baca Quran 12 juz pelan-pelan proses ya. Proses ya. Sholat to'ah Menuju ya. Ya. Kalau sholat tobat bisa ya. pasti bisa. Nah, yang kedua nih. Ya. Yang tadi 2 ini ada lagi yang 2 lagi. Bisa gak Bapak tidak boleh ingat masa lalu? Masa lalu tuh duit pernah dipinjem orang, duit pernah dipakai orang. Siap. Bapak pernah di PHP-in orang. Bisa gak jangan diinget-inget itu orang? Nggak boleh inget-inget masa lalu. Siap. Saya jarang juga sih ingat yang begitu-begitu sih. Kadang pas ini pernah aja. Pernah gak duitnya dipakai orang? Pernah gak orang minjem duit Bapak? Izin. Misalnya pas ndak ada sama sekali, saya bilang begini dalam hati, mana orang yang pernah saya bantu dulu? Itu. Boleh. Ya, setelah Aji itu balas budi. Setelah Aji kasih tahu ini, pasti ndak akan saya ingat lagi. Jangan, ndak akan saya ingat lagi. Ya. Itu saya bilang jarang-jarang, hampir tidak sih. Tapi pas begitu itu saya bilang gitu. Ingat. Aduh, nanti sudah ndak usah ingat lagi. Untuk apa sih? Ingat yang lalu aja, ndak ada gunanya. Siap. Yang kedua. Ya. Tadi yang pertama lagi yang kedua. Ya. Tidak boleh berdebat, adu argumentasi, atau selisih pendapat sama siapapun. Karena ada ayatnya. Ya. Kenapa berdebat ditekankan Pak Haji untuk dihindarkan? Karena dengan berdebat itu dampaknya akan muncul lagi, walaupun kita sudah sholat tobat, muncul marah apa semua. Siap. Balik lagi. Siap. Ya, itu dasar yang pertama. Yang kedua, karena ini dilarang oleh Nabi. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Siap. Nomornya nanti dibuka coba. 2668. Nomornya gampang dihafal. Nomor hadisnya. Ini kan ada videonya ini sih. Oh, ada videonya. Nah, maksud saya enggak, bukannya. Iya. Direkam kita ini. Iya. Nanti biar saya lihat kembali gitu ya. Ya, siap. Jadi hadis bunyi artinya lebih kurang begini. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Siap. Ulangi, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat.
Pasar apa? Tambah enggak masalahnya. Jangan baca Qurannya aja. Iya. Iya. Baca Quran itu aja. 12 juz. Ya, saya baru segitu izin haji dan saya akan paksakan nambah lagi. Boleh. Terakhir, Paksain. Pak Sarifuddin, Siap. sebagai pamungkas untuk ada yang sesekali tadi terlintas Iya. ingat masa lalu, Iya. itu kan akan timbul jengkel. Iya. Nah, ini pamungkasnya adalah kalau timbul rasa-rasa itu jangan dipendam. Kayak istri juga tidak boleh diamnya dia memendam, bapak juga memendam, tapi dikeluarkan. Unek-unek, tahu unek-uneknya ya? Unek-unek itu yang ada di dalam hati, ganjel, mengganjal di hati, jangan ditahan, tapi dikeluarkan dengan bahasa Pak Haji sumpah serapah, disumpahin, tapi keluarnya yang negatif ditutup dengan yang positif. Hajat kita ucapkan. Contoh, bapak jengkel sama anak yang bangunnya kesiangan, Siap. bangunnya nggak bangun-bangun, Siap. tidak usah digebrak pintunya, Iya. tapi ini kesempatan bapak untuk ucap hajat. Manggilnya apa? Kakak, adik, anak. Iya. Nah, Iya. anak-anak kalau sampai jam 6 belum bangun, bapak punya uang 10 miliar bulan ini. Dia dengar atau tidak, karena kejengkelan kita dia masih tidur, Iya. sampaikan itu. Awas, Oh. anak-anak kalau jam 6 belum bangun, Iya. masih tidur terus, bapak punya uang 10 miliar. Awas, kalau jam 6 belum bangun, bapak punya mobil Pajero. Sama izin Sama apa saja. ke istri juga begitu. Istri Iya. juga begitu. Jadiin objek untuk nyumpahin. Untuk numpahin kata-kata seperti itu. Kesalahan, tetapi bukan disampaikan ucapan yang negatif, Yang jelek gitu. jelek bukan, tapi ucapkan yang positif. Kalau masaknya tidak enak. Ya. masaknya keasinan lagi, Ya. bapak punya mobil Robicon. Ya. Sudah besok Bapak punya mobil Rubicon. Ya. Gitu. Mm-mm. Apa saja. Apa saja yang Jadi kalau punya anak buah Iya. lambat, Iya. Nya, pesenin soto. Udah. Hai. udah ya, contohnya seperti itu. Iya. Apa saja sumpahin yang positif. Iya. Kalau nggak mau keluar, pasti punya mobil Elflong 20 lagi. Nah, gitu contohnya. Siap, siap. Artinya Pasti keluar. ditumpahkan ke kata-kata yang Kesal, Benar. tapi tarik yang iya. hajat positif. Lega kan kalau kita sudah keluarkan. Iya. Siap, Sip. sip. Ada lagi? Yang mau ditanyain? Ada gak? Itu aja sih yang mau dapat rezeki bagus itu. Saran saya baca Quran pasal 12 juz, sholat tobat paksain 68, sholat tobat, terus tidak terima takdir Allah, terus bapak tidak boleh mengingat-ingat masa lalu, terus bapak nggak boleh berdebat sama istri Siapa walaupun saja. diskusi, nggak boleh, saya nggak Oh, setuju. iya. Siap. Lagi punya hajat, paksain, terakhir nyumpahin. Sumpahin kayak tadi. Iya, Kobul aja. kobol. Oh, boleh. Bisa? Bisa. Bisa. Bisa, bisa. Bagus. Pasti Nah, bisa. saya mau bapak pulang dari sini dalam waktu sebulan, paling cepat paling lama 99 hari, harus cair 10 miliar. Siap. Ajarin ilmu centongnya tuh. Terima kasih Haji. Kasih centongnya. Terkabul ya. Terkabul. Cair 10 M ya. Ya. Terkabul ya. 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 Coh, lihat tuh lagi duduk. Udah telepon terus nih. Hah? Nelponin terus. Nelponin. Mau nelpon apa?
Prakteknya ini ilmu channel. Iya Bu, coba shoot dulu tuh lagi duduk. Shoot dulu. No, shoot lagi duduk. No, shoot. Shoot lagi duduk. No, lagi duduk. Alhamdulillah. Boleh. Sip. Kita makan dulu ya. Makan soto dulu bareng ya. Makan soto dulu.